kabar? Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di tema 4. Ya, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tema 4 subtema 1 SD Alam Anak Prima. Kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang globalisasi. Ya, apa itu global? Apa itu globalisasi? Yuk kita lihat dulu. Globalisasi berasal dari kata global, yaitu mendunia, dan isasi proses. Jadi globalisasi adalah proses mendunia. Semua orang akan saling berhubungan, akan saling bergantung. Contohnya, sekarang masuknya YouTube, Facebook, Instagram. Nah, globalisasi mendorong perkembangan di berbagai bidang teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Nah, di era globalisasi ini, kita dapat menemui berbagai produk masakan dari negara lain tanpa harus menuju ke negara tersebut. Siapa yang suka makan pizza? Nah, apakah kita harus ke Italia untuk makan pizza? Tidak, di Jogja pun ada. Nah, lalu sushi, siapa yang tahu? Makanan ini dari negara mana? Betul, dari Jepang. Sekarang bisa nggak kita menyicipi sushi? Bisa dong. Nah, sudah banyak. Nah, ini dia namanya produk masakan dari negara lain. Kita dapat menemuinya tanpa harus ke negara tersebut. Begitu juga daerah-daerah ya. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Ya, kita dengan adanya kerjasama akan memudahkan kerjasama antar negara, dan kita pun orang Indonesia dapat menemui produk batik Indonesia yang dijual di mancanegara. Nah, ini adalah contoh baju yang sekarang Bu Hanum pakai. Ini dari mana? Ini banyak sekali sekarang ya untuk motif seperti ini. Nah, itu juga kita bisa lihat produk-produk seperti ini di mancanegara, dijual di mancanegara, bukan hanya di Indonesia. Anak-anak bisa lihat gambar yang sudah Bu Hanum tayangkan, itu motif-motif batik yang ada di Indonesia yang dapat dilihat dan dijual di mancanegara. Nah, kita lihat dulu yuk ciri-ciri globalisasi. Tadi sudah pengertiannya. Sekarang apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Nah, tadi teknologi ya, informasi, ekonomi ya, transportasi. Itu juga ada keterbukaan ya. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Bukan hanya negara kita yang menguntungkan, tapi negara orang lain juga. Nah, yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Antara Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Filipina, Indonesia dengan Brunei Darussalam, dan seterusnya. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Kita jadi punya teman yang ada di Malaysia, kita punya teman yang ada di Filipina, kita juga punya teman yang ada di mana ya? Thailand. Nah, antar negara saling bantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, banyak loh kita dapat bantuan dari negara-negara tetangga kita saat kita mengalami musibah. Nah, kembali lagi faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Kalian sudah lihat toh di tema sebelumnya bahwa kita itu punya sumber daya alam yang sama. Nah, ini contohnya ya. Lalu kita juga berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Anak-anak bisa lihat petanya.
Dan juga ada kesamaan kita, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada 3 faktor ini. Satu, sumber daya alam, yang kedua berada dalam wilayah yang sama, dan yang ketiga adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita akan lihat ya kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Indonesia tentu saja banyak sekali dibantu oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ini buktinya ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Kita saling bekerja sama. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Nah, kita juga bekerja sama. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Bukan hanya kita dibantu, tapi kita juga pernah membantu negara-negara lain ketika mereka mengalami musibah, ya. Karena bencana alam tidak tahu datangnya kapan, ya. Lalu kita akan melihat kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Coba anak-anak perhatikan gambarnya dulu. Wah, senang sekali ya. Itu ada yang bermain angklung. Nah, apa sih kerjasamanya? Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak bisa lihat ya. Gambar yang kedua itu adalah percobaan ya. Jadi ada kerjasama di bidang ilmu pengetahuan. Juga kita saling mengikuti kompetisi yang ada di negara ASEAN. Nah, ini juga ada ini foto dari putra-putri bangsa Indonesia yang mengikuti kejuaraan. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Mungkin saja kita ada yang bisa menemukan sesuatu. Nah, ini anak-anak bangsa putra-putri yang masih muda-muda sekarang, ada olimpiade fisika, ada olimpiade matematika gitu ya, mengikuti kegiatan ini. Lalu adanya kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Nah, mau mempelajari ya, mempelajari budaya masing-masing negara. Nah, lalu kita juga akan lihat, ini masih lanjut ya, kerjasama dalam bidang budaya, yaitu menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota negara ASEAN. Ada kejuaraan ya, SEA Games kita mendapatkan emas, perak, nah dari kejuaraan-kejuaraan itu. Dan juga kita sering menjadi tuan rumah ya, tuan rumah SEA Games. Kita menampilkan seluruh kebudayaan kita, lalu potensi, olahraga, semuanya ada. Nah, dengan mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Dulu zaman Bu Hanum kecil, setiap ada SEA Games ini, kita itu menonton dengan sangat senang dengan ketika upacara pembukaan. Kita bisa melihat negara-negara lain, misalnya Filipina, ketika pembukaan di sana seperti apa, dan upacara penutupan. Tentu saja dengan cabang olahraga yang ada di SEA Games ini, kita kalau mau nonton pengen mensupport atlet-atlet kita yang mengikuti kejuaraan di SEA Games ASEAN ya, diikuti sama seluruh anggota ASEAN. Nah, begitu juga di ASEAN ini juga melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang ada di Indonesia melakukan pertukaran pelajar ke negara lain, ke Filipina, ke Malaysia, ke Thailand, ke Brunei Darussalam, dan meningkatkan jumlah UMKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Kalian bisa lihat foto-foto yang sudah Bu Hanum tayangkan, bagaimana kegiatan pertukaran pelajar
antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Nah, oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk kegiatan video tentang globalisasi. Sampai jumpa di kelas meeting. Dadah.